Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang mekanisme peradilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat. Proses peradilan merupakan bagian dari mekanisme litigasi. Proses peradilan keseluruhan proses penanganan perkara hukum yang membentang dari awal hingga akhir. Dalam peradilan pidana melibatkan subsistem peradilan pidana. Subsistem peradilan pidana bisa berbeda-beda tergantung karakteristik kasusnya. Untuk tindak pidana umum, tindak pidana yang diatur dalam KUHP melibatkan subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan pemasyarakatan. Untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, melibatkan subsistem Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Pengadilan HAM, dan pemasyarakatan. Peradilan tindak pidana umum. Ini ada polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, dan LP. Dan ini peradilan tindak pidana HAM berat. Sistemnya itu ada Komnas HAM, kejaksaan, pengadilan HAM, dan LP. Hukum acara peradilan HAM. Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP ditentukan sebagai ketentuan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai lex specialis. Tahap penyelidikan yang pertama itu dalam peradilan HAM. Komnas HAM merupakan subsistem yang memiliki fungsi penyelidikan. Didirikan melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang sifatnya mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Menurut KUHP, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pengecualian dalam pelanggaran HAM berat penyelidiknya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tahap penyelidikan. Kewenangan Komnas HAM untuk menyelidik diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Komnas HAM menjadi satu-satunya lembaga penyelidik dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan Komnas HAM bersifat independen. Objek penyelidikan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran berat HAM dapat membentuk tim ad hoc terdiri atas anggota Komnas dan unsur masyarakat. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan HAM. Unsur masyarakat meliputi tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia. Kewenangan penyelidik Komnas HAM. Pasal 19 Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang pertama, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat. 2. Menerima laporan atau pengaduan serta mencari keterangan dan barang bukti. Yang 3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya. Yang keempat, memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya. 5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. 6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengurangan pemahaman. Mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.